Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah Kahar dengan NPM 2140704010 dari Lokal B1 jurusan S1 Kebidanan angkatan 2021 Universitas Borneo Tarakan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Adaptasi Psikologi dalam Persalinan. Ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, perubahan psikologis pada ibu bersalin. Yang kedua, masalah psikologis yang terjadi pada masa persalinan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kecemasan. Keempat, mengatasi gangguan psikologis saat persalinan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan psikologis pada ibu bersalin. Perubahan psikologis dalam persalinan. Perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologik dan perhatian akan memberikan dampak terhadap pola kehidupan sosial, seperti keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang, dan empati. Pada wanita hamil dan dari aspek teknis dapat mengurangi aspek sumber daya seperti tenaga ahli, cara penyelesaian persalinan normal, akrelasi, kendali nyeri, dan asuhan neonatal. Pada perubahan fisiologis pada ibu bersalin ada 2 perubahan. Yang pertama, perubahan fisiologis bersalin kala 1. Kondisi fisiologis yang sering terjadi pada wanita dalam persalinan kala 1 yaitu kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat, serta tahayul lain. Walaupun pada zaman sekarang kepercayaan pada ketakutan-ketakutan gaib selama proses produksi sudah sangat berkurang, sebab secara biologis, anatomis, dan fisiologis kesulitan-kesulitan pada peristiwa partus bisa dijelaskan dengan alasan-alasan patologis atau sebab paranormalitas atau keluar biasaan. Tetapi masih ada perempuan yang diliputi rasa ketakutan akan tahayul. Yang kedua, timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. Hal ini disebabkan oleh semakin membesarnya janin dalam kandungan yang dapat mengakibatkan calon ibu mudah capek, tidak enak badan, dan tidak bisa tidur nyenyak, sering kesulitan bernafas, dan macam-macam beban jasmani lainnya di waktu kehamilannya. Yang ketiga, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan, serta tidak sabaran, sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungan menjadi terganggu. Ini disebabkan karena kepala bayi sudah memasuki panggul dan timbulnya kontraksi-kontraksi pada rahim. Sehingga bayi yang semula diharapkan dan dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan itu kini dirasakan sebagai beban yang amat berat. Yang keempat, ketakutan menghadapi kesulitan dan resiko bahaya melahirkan bayi yang merupakan hambatan dalam proses persalinan. Antara lain, adanya rasa takut dan gelisah terjadi dalam waktu singkat dan tanpa sebab-sebab yang jelas. Ada keluhan sesak nafas atau rasa tercekik, jantung berdebar-debar, takut mati atau merasa tidak dapat tertolong saat persalinan, muka pucat, pandangan kabur, dan pernafasan pendek cepat, dan takikardi. Yang kelima, sikap bermusuhan terhadap bayinya, seperti keinginan untuk memiliki janin yang unggul, cemas kalau bayinya tidak aman di luar rahim, dan belum mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Yang keenam, ada kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi, seperti takut mati, trauma kelahiran, perasaan bersalah, dan takut real. Selanjutnya, perubahan psikologi kala 2. Adapun perubahan psikologi yang terjadi pada kala 2, yang pertama panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang kedua, bingung dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang ketiga, frustasi dan marah. Yang keempat, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Yang kelima, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Dan yang keenam, fokus pada dirinya sendiri. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai masalah psikologis yang terjadi pada masa persalinan.
Masalah psikologis yang terjadi pada masa persalinan adalah kecemasan. Pada masa persalinan, seorang wanita ada yang tenang dan bangga akan kelahiran bayinya, tetapi ada juga yang merasa takut. Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Secara umum, kecemasan dipengaruhi oleh beberapa gejala yang mirip dengan orang yang mengalami stres. Bedanya, stres didominasi oleh gejala fisik, sedangkan kecemasan didominasi oleh gejala psikis. Adapun gejala-gejala orang yang mengalami kecemasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketegangan motorik atau alat gerak seperti gemetar, tegang, nyeri otot, letih, tidak dapat santai, gelisah, tidak dapat diam, kening berkerut, dan mudah kaget. Yang kedua, ada hiperaktivitas saraf otot seperti keringat berlebihan, jantung berdebar-debar, rasa dingin di telapak tangan dan kaki, mulut kering, pusing, rasa mual, sering buang air kecil, diare, muka merah atau pucat, denyut nadi dan nafas cepat. Yang ketiga, rasa khawatir yang berlebihan tentang hal-hal yang akan datang seperti cemas, takut, khawatir, membayangkan yang akan datangnya kemalangan terhadap dirinya. Yang keempat, kewaspadaan yang berlebihan seperti perhatian mudah beralih, sulit konsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Selanjutnya yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama, ada keadaan fisik. Seseorang yang menderita suatu penyakit akan mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak sedang menderita sakit. Seorang ibu hamil dengan suatu penyakit yang menyertai kehamilannya, maka ibu tersebut akan lebih cemas lagi karena kehamilan dan persalinan meskipun dianggap fisiologis, tetapi tetap beresiko terjadinya hal-hal psikologis. Yang kedua, riwayat pemeriksaan kehamilan. Tujuan pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita ibu sedini mungkin. Yang ketiga, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. Keempat, memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi. Yang ketiga, ada pengetahuan. Pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Ketidaktahuan tentang suatu hal yang dianggap sebagai tekanan yang dapat mengakibatkan krisis sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Yang keempat, ada dukungan lingkungan. Dukungan keluarga, terutama suami, saat ibu melahirkan sangat dibutuhkan seperti kehadiran keluarga dan suami untuk mendampingi istri menjelang melahirkan, atau suami menyentuh tangan istri dengan penuh perasaan sehingga istri akan merasa lebih tenang untuk menghadapi proses persalinan. Selain itu, kata-kata yang mampu memotivasi dan memberikan keyakinan pada ibu bahwa proses persalinan yang dijalani ibu akan berlangsung dengan baik, sehingga ibu tidak perlu merasa cemas, tegang, atau ketakutan. Selanjutnya, topik pembahasan yang terakhir yaitu mengatasi gangguan psikologis saat persalinan. Keadaan emosional pada ibu bersalin sangat dipengaruhi oleh timbulnya rasa sakit dan rasa tidak enak selama persalinan berlangsung, terutama bila ibu baru pertama kali akan melahirkan, yang pertama kali dan baru pertama kali dirawat di rumah sakit. Alangkah baiknya apabila ibu bersalin mengenal dengan baik keadaan rumah bersalin atau rumah sakit dari segi fasilitas pelayanan dan seluruh tenaga pelayanan yang ada. Usahakan agar ibu bersalin tersebut berada dalam suasana yang hangat dan familiar, walaupun dirawat di rumah sakit.
Peran bidan yang empatik pada ibu bersalin sangat berarti. Keluhan dan kebutuhan yang timbul agar mendapatkan tanggapan yang baik. Penjelasan tentang kemajuan persalinan harus dikerjakan secara baik sedemikian rupa agar ibu bersalin tidak mengalami panik. Peran suami yang sudah memahami proses persalinan bila berada di samping ibu yang sedang bersalin sangat membantu kemantapan ibu dalam menghadapi rasa sakit dan takut yang timbul. Itulah tadi materi mengenai psikologi pada persalinan. Thanks for watching. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.